tempat ini. Yes. Kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada sampai hari ini Tuhan. Ini semua karena kemurahan-Mu Tuhan. Ini semua karena perbuatan-Mu yang dahsyat dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini Tuhan. Buat kesempatan yang indah Kau masih berikan buat kami Tuhan. Untuk kami bisa bersekutu, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, jamahan-Mu, lawatan-Mu Tuhan terjadi di tempat ini Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, ada sesuatu hal besar terjadi ketika kami berjumpa dengan Engkau Tuhan. Bekerjalah Roh Kudus secara luar biasa. Kami siap menerima kuasa-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan menerima pemulihan daripada-Mu Tuhan. Kami siap menerima kekuatan baru daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mengundang Engkau Tuhan. Kami mengundang hadirat-Mu Tuhan. Kami siap memuliakan Engkau Tuhan. Karena Engkau yang memimpin dari awal pertengahan ibadah ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan pada saat firman-Mu disampaikan Tuhan, kami juga siap mendengarkan Tuhan. Dan itu semua menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Urapi kami semua, layakkan kami semua Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Bapak Ibu Saudara. Amin. Kita percaya Roh Kudus Allah bekerja di tempat ini.
kasih Tuhan dalam keadaan sehat, Amin. baik, diberkati oleh Tuhan. Anak Tuhan tidak pernah kekurangan sesuatu apapun. Amin. Sampai Tuhan datang, Amin. kita tidak akan pernah kekurangan makan, Amin. tidak akan pernah kekurangan air minum, Amin. tidak akan pernah kekurangan uang, Amin. tidak akan pernah kekurangan apa-apa. Sebab kitab suci berkata, Yesus berkata dalam Injil Yohanes pasal 10, akulah gembala yang baik. Amin. Jadi pemelihara kita adalah gembala yang baik. Kalau gembala yang baik yang memelihara kita, tidak ada kekurangan. Halo saudara. Amin. Kalau ada sesuatu yang sedang kita hadapi, itu satu masa di mana kita harus melewati fase-fase yang lebih tinggi supaya kita bisa menerima berkat yang lebih besar lagi. Mari kita melihat di dalam kitab suci, dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kisah Para Rasul pasal yang ke-7. Kita akan membaca ayat 54 sampai ayat yang ke-60. Kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Ketika anggota-anggota Mahkamah Agama itu mendengar semuanya itu, sangat tertusuk hati mereka. Maka mereka menyambutnya dengan gertakan gigi. Tetapi Stefanus yang penuh dengan Roh Kudus menatap ke langit, lalu melihat kemuliaan Allah, Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Lalu katanya, sungguh aku melihat langit terbuka dan Anak Manusia di sebelah kanan Allah. Maka berteriak-teriaklah mereka dan sambil menutup telinga serentak menyerbu dia. Mereka menyeret dia keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Sedang mereka melemparinya, Stefanus berdoa katanya, ya Tuhan Yesus, terimalah rohku. Sambil berlutut dia berseru dengan suara nyaring, Tuhan, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dan dengan perkataan itu meninggallah ia. Terima kasih. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada hari ini adalah hari di mana kita baru saja memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus kembali ke rumah Bapa setelah dia menyelesaikan tugas-tugas dan semua apa yang harus dia kerjakan, dan dia kembali ke rumah Bapa. Nah, di dalam hal ini tentang kembalinya Yesus ke rumah Bapa sudah sampai atau belum? Pastilah membutuhkan berita. Maka di dalam Kisah Rasul pasal 7 ini, makna yang penting dan sederhana, di mana seorang muda yang bernama Stefanus dipilih oleh Tuhan untuk menerima suatu pemberitahuan yang harus disampaikan kepada murid-murid Tuhan yang ada pada waktu itu dan kepada kita semua yang ada pada hari ini, bahwa Yesus Kristus yang naik ke surga. Di dalam Kisah Rasul pasal 1, dia
telah sampai ke rumah Bapa. Haleluya saudara. Nah, sama dengan kita. Kalau kita bepergian atau kita pulang kampung, ya, halaman kita pastilah kepada istri, kepada suami, kepada anak yang kita tinggalkan, pastilah kita mengirimkan berita bahwa kita sudah sampai di kampung halaman kita. Amin saudara. Nah, Stefanus ini orang yang dipilih oleh Tuhan untuk menerima pewahyuan itu. Dia orang biasa. Dia bukan pengkhotbah seperti saya ini. Orang yang mengurusi kebutuhan rasul-rasul, ya. Mungkin pakaiannya ya, dicuci, disetrika, ya. Kasutnya dibersihkan, melayani makanannya. Itu pekerjaan Stefanus, mengatur keuangan juga. Tetapi dalam pasal 6, Stefanus ini seorang yang penuh dengan Roh Kudus dan penuh dengan firman, penuh dengan iman. Nah, orang yang penuh dengan Roh Kudus pasti penuh dengan firman. Haleluya. Karena Roh Kudus itu akan memenuhi hidup kita kalau kita penuh dengan firman. Yang disebut firman Roh Kudus. Roh Kudus tidak akan pernah mengajar atau memimpin umat Tuhan keluar dari firman Tuhan. Pagi hari ini bukan ini topik pembicaraan kita pada khotbah pagi hari ini, tetapi dari sini kita akan melihat bagaimana rahasia firman Tuhan itu dibukakan kepada kita. Stefanus adalah orang yang pertama yang dibunuh karena mempertahankan, menyampaikan kebenaran. Telapak kakinya tidak bergeser satu mili pun dari tempat dia berpijak. Walaupun dia dikepung dengan anggota-anggota Sanhedrin. Di sini dikatakan anggota-anggota Mahkamah Agama Sanhedrin itu yang beranggotakan 60 lebih. Ada Gamaliel juga di situ. Dia menyampaikan apa yang dia dengar dari Tuhan tanpa teks. Itu yang dia sampaikan. Yang dia dengar, dia sampaikan. Yang dia dengar, dia sampaikan. Tidak bergeser telapak kakinya. Dia tidak takut kepada siapapun pada waktu itu. Dia tidak goyah pendiriannya bahwa apa yang dia sampaikan adalah pesan Tuhan. Apapun yang harus dia terima karena Tuhan Yesus. Dia mengasihi Yesus dengan sungguh-sungguh. Hari-hari hidupnya melayani Tuhan, melayani rasul-rasul, melayani hamba-hamba Tuhan. Dan hari terakhirnya dia melihat langit terbuka dan Yesus berdiri di sebelah kanan Allah. Pada khotbah yang lalu ada pengertian kedudukan di sebelah kanan yang disampaikan oleh Gembala Jemaat. Di sini saudara, mari kita melihat Stefanus ini adalah orang pilihan, martir yang pertama. Petrus memberitakan Injil di dalam pasal 2. Setelah hari raya Pentakosta, setelah dia turun dari loteng di sebuah rumah di kota Yerusalem, dan mereka dibaptis dengan Roh Kudus. Dan Petrus berkhotbah di Serambi Salomo, dan ada
3.000 orang yang mendengarkan khotbah pada waktu itu. Dan dalam pasal 2 ayat 37 mereka merespon, apakah yang harus kami lakukan supaya kami bisa menerima keselamatan seperti yang Tuhan katakan. Ayat 38 pasal 2 Kisah Rasul, Petrus menjawab, murid-murid berkata, bertobatlah dan menyerahkan hidupmu kepada Tuhan Yesus, dan berilah dirimu masing-masing dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka kamu akan menerima karunia dari Roh Kudus. Haleluya saudara. Nah, tapi Petrus tidak martir, aman-aman aja dia. Setiap manusia martir yang pertama. Untuk melihat langit terbuka, daging harus hancur. Kalau Stefanus tidak dilempar batu, tidak disiksa, dan terbuka itu langit. Amin saudara. Ada satu hamba Tuhan di dalam perjanjian lama yang rajin berpuasa, dan dia terkenal banyak mendapatkan visi Tuhan. Dalam setiap awal tahunnya pastilah tahun Yahudi, dia berpuasa, yaitu Daniel, berpuasa 21 hari. Itu bukan satu kali, tidak. Setiap awal tahun itu dia lakukan. Maka Daniel ini banyak menerima visi dari Tuhan. Bahkan tentang akhir zaman yang kita hidupi sekarang ini, Daniel sudah menerimanya jauh tahun, ribuan tahun yang lalu. Maka kalau kita mau menerima visi Tuhan, kita harus banyak menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Haleluya saudara. Ada doa dan puasa, ada penyerahan hidup yang total. Nah, arah khotbah kita pagi hari ini, mari kita melihat tentang Stefanus. Kita buka di dalam Wahyu pasal yang ke-6. Wahyu pasal 6. Kita akan mempercepat supaya kita bisa menyelesaikan beberapa hal yang penting pada pagi hari ini. Wahyu pasal 6 ayat 1 dan ayat 2. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ke-7 meterai itu, dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guru, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih, dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu dia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Kapan meterai pertama ini dibuka? Firman Tuhan tidak merahasiakan. Tidak ada yang dirahasiakan oleh Tuhan kecuali hari kedatangan. Hari kedatangan itu pun kalau kita belajar baik-baik juga tidak dirahasiakan. Tidak dirahasiakan. Sebentar saudara akan tahu. Meterai adalah segel, karena di dalamnya mengandung suatu rahasia Allah. Yang bisa membuka segel ini, yang bisa membuka meterai ini, hanya satu saja. Malaikat tidak bisa, Mikail tidak bisa, Gabriel tidak bisa. Hanya anak domba Allah yang bisa membuka meterai ini. Kenapa? Karena dia sudah mengorbankan hidupnya di bumi dengan darahnya sendiri. Haleluya saudara. Maka Yesuslah yang membuka meterai yang pertama ini. Nah, meterai wahyu ini terbagi 2 kelompok. 1-6 masuk di kelompok 1. Dan meterai yang ke-7 itu kelompok berikutnya dengan 7 buah sangkakala. 1 sangkakala itu 1 penghukuman
pemusnahan. Maka dalam Wahyu pasal 6 ini adalah mencatat, menerangkan kepada kita tentang materai 1, materai 2, materai 3, materai 4, dan materai 5, serta materai yang ke-6. Materai pertama ini adalah seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah, dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Panah ini untuk menusuk, bukan untuk menebas. Biasanya orang memanah itu sasarannya jantung. Saudara baca di Kisah Rasul pasal 7 tadi, maka seluruh mahkamah agama, seluruh anggota Sanhedrin, seluruh ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Saduki, dan semua orang-orang yang telah didoktrinasi dengan ajaran Sanhedrin, setelah mereka mendengar berita yang disampaikan oleh Stefanus, tertusuklah hati mereka. Panah Stefanus menusuk hati mereka. Tertusuk. Lalu Stefanus artinya bahasa Yunani-nya Stefanos. Artinya cuma satu. Arti kata Stefanus ini adalah mahkota. Mahkota. Maka di sini saudara menemukan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota. Jadi Stefanus adalah ya mahkota. Maka makna daripada materai yang pertama ini adalah pemberitaan Injil disertai martir yang pertama. Orangnya adalah Stefanus. Sederhana. Tidak mungkin pengertiannya di luar Alkitab. Semua apa yang kita belum ketahui pasti ada di Alkitab. Hanya masalah waktu aja. Selama kita belum dibukakan, kita tidak akan mengerti. Tapi setelah dibukakan, pasti apa saja yang kita belum mengerti di dalam Alkitab, jawabannya pasti ada di dalam Alkitab. Bukan di surat kabar, bukan di buku-buku yang lain, pasti di sini. Nah, maka kuda putih ini adalah berbicara tentang power, kuasa penginjilan. Penginjilan yang benar pasti disertai martir. Dalam napas yang terakhir, Stefanus tidak dendam. Stefanus tidak sakit hati. Stefanus tidak membenci orang-orang yang telah merajam dia dengan batu. Bahkan Stefanus berdoa kepada Yesus. Ya Tuhan Yesus, bukan dengan suara biasa. Kisah Rasul pasal 7 mengatakan, dengan suara nyaring dia berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Di dalam Kristus tidak ada kebencian. Kita dibenci urusan mereka, tapi kita tidak pernah membenci siapapun. Disinilah martir mempertahankan kasih Kristus. Maka yang disebut murid itu bukan pengikut. Bahasa Yunani itu matetes. Matetes ini artinya apa yang dilakukan oleh gurunya itu juga dilakukan oleh muridnya. Dari apa perbuatan yang dilakukan oleh muridnya,
orang mengenal siapa gurunya. Haleluya saudara. Dari sini Stefanus, orang mengenal siapa ini Stefanus. Dia murid Yesus. Haleluya saudara. Kenapa? Yesus tidak membenci algojo, ya, Romawi, ya, yang menomba dia, yang menendang dia, ya, yang meninju dia, yang mengolok dia, yang menudai dia. Tidak. Di atas kayu salib dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Stefanus pun begini, sebagai murid dia, matetes. Apa yang dia lakukan, gurunya lakukan, juga dilakukan oleh muridnya. Ya Tuhan Yesus, janganlah tanggungkan dosa ini kepada mereka. Seandainya Stefanus tidak berdoa seperti ini, berbahaya saudara. Sebab ini dalam pengurapan Roh Kudus. Orang melihat Stefanus hancur, tapi dia tidak merasakan sakit sedikit. Kenapa? Karena dikuasai oleh Roh. Haleluya. Inilah iman. Iman itu artinya keberanian percaya 100% kepada Tuhan. Ini yang dikehendaki Tuhan pada hari-hari terakhir ini. Kita harus memberikan seluruh kepercayaan hidup kita kepada Tuhan Yesus. Selama kita tidak memberikan 100%, kita masih hidup di bawah kutuk. Tuhan tidak ingin 99,9%. Dia mau 100% seluruh hidup kita percayakan kepada Yesus. Sekalipun dikepung, sekalipun tidak ada jalan lagi untuk lari, tapi Stefanus tidak bergeser 1 mili pun dari telapak kaki dia berpijak. Dia tetap memberitakan kebenaran. Amin saudara. Haleluya. Kemudian pemberitaan Injil yang disertai martir yang pertama ini, kalau tidak didengar, kalau tidak dituruti, kalau menolak, baik perorangan, baik bangsa, baik negara, akan mengalami peringatan, tapi bukan penghukuman. Peringatan supaya setiap orang, supaya setiap suku dan bangsa di dunia ini untuk percaya kepada pemberitaan Injil yang telah dibuka dengan martir. Kita lihat meterai yang kedua, ayat yang ketiga. Kita baca bersama-sama. Wahyu pasal 6 ayat 3 dan ayat yang ke-4. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kedua, aku mendengar makhluk yang kedua berkata, "Mari." Dan majulah seekor kuda lain, seekor kuda merah padam, dan orang yang menungganginya dikaruniakan kuasa untuk mengambil damai sejahtera dari atas bumi, sehingga mereka saling membunuh, dan kepadanya dikaruniakan sebilah pedang. Zaman gereja-gereja abad ketiga, abad keempat, dan terus sampai perang dunia pertama, perang dunia kedua, tidak habis-habisnya manusia ini terus bertempur, berperang, damai sejahtera. Dan kenapa? Karena tidak menerima, tidak menghormati Injil yang sudah disampaikan oleh hambanya Stefanus ini dengan kebenaran di dalam Roh Kudus. Semua bangsa mengalami. Semua bangsa mengalami peperangan di mana-mana. Perang dunia pertama habis-habisan. Eropa habis-habisan. Perang dunia kedua habis-habisan. Tidak ada yang luput. Kemudian peringatan berikutnya, kalau juga tidak mau mendengarkan Injil yang sudah diberitakan oleh hamba-hambanya dengan martir yang pertama Stefanus, juga ada peringatan berikutnya dalam ayat 5 dan ayat 6. Kita membaca bersama-sama Wahyu pasal 6, 3, 2, 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, "Mari." Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam, dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya.
Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah empat makhluk itu berkata, "Cupak gandum sedang harganya dan 3 cupak jelai sehinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Ini berbicara tentang masa-masa sukar. Di Cina itu, saudara, zaman Mao Zedong, 40 juta orang mati kelaparan. Bukan 4 juta, 40 juta. Makanya orang Cina itu, termasuk saya, kalau kita ketemu orang Cina, itu bukan kayak orang British. Good morning, tidak. Sapaannya itu beda dia. Sudah makan belum? Sudah makan belum? Artinya jangan lapar. Karena pernah terjadi kelaparan yang besar. Karena apa? Dunia yang menolak Injil yang sudah disampaikan di dalam materai yang pertama itu akan banyak peringatan. Serika sampai hari ini terus berlanjut. Ekonominya sulit. Secara otomatis, di mana ada kesulitan ekonomi, ya pasti juga ada kesulitan sandang dan pangan. Pasti banyak kelaparan di situ. Masih juga belum. Kita baca ayat berikutnya. Ayat 7 dan ayat yang ke-8. 3, 2, 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, orang yang menungganginya bernama Maut, dan kerajaan Maut mengikutinya. Kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi untuk membunuh dengan pedang, dan dengan kelaparan, dengan sampar, dan binatang-binatang buas yang di bumi. Meterai keempat, hijau kuning. Keterangannya di sini Maut, M-nya besar, ISIS. Di mana aja ISIS itu pergi, Maut. Bukan pakai tembak, tembak juga bisa, tapi tetap penggal kepala. Tapi hanya sekitar situ aja, 1/4 dari bumi. Sehingga orang Suriah harus pergi, lari dari negerinya sendiri. Saya ketemu di Aachen, supermarket Aachen, Jerman, Suriah. Help me, saya tanya, kenapa? Saya dari Suriah. Perlu bantuan. Dari Suriah bisa ke Jerman, masuk supermarket. ISIS. Berapa banyak yang mati? Oh banyak. Seluruh dunia, seluruh tentara dunia menyatukan diri. Pakai alat-alat senjata yang super modern juga tidak habis. Ada aja yang orang keluar lagi dari mana nggak tahu. Dibunuh ada lagi. Kenapa? Kalau firman Tuhan sudah buka, nggak ada yang bisa tutup. Tetap dia harus penggal kepala. Karena kitab suci berkata, membunuh dengan pedang. Bukan dengan pistol, dengan pedang. Kalau firman Tuhan bilang dengan pedang, pasti dengan pedang. Penggal kepala. Walaupun ditembak, tapi udah mati tetap. Tebas paling, tebas. Nah saudara bisa buka itu di YouTube. Bagaimana kejahatan ISIS itu. Nah, kemudian kelaparan, juga sampar. Di Spanyol pernah ada 50 juta orang mati, virus influenza. Itu tahun lama, yang baru kita alami, yang belum pernah terjadi, COVID-19.
ruko-ruko, mal-mal tutup. Bahkan kaki masih bergerak, tangan masih bergerak, buang ke dalam api. Di Cina boleh. Kenapa? Sudah nggak bisa ditangani. Tapi puji Tuhan, pada hari ini kita masih hidup. Haleluya. Haleluya saudara. Amin. Di dalam Yesus ada perlindungan. Amin. Sebab Tuhan Yesus gembala yang baik. Amin. Jangan lupa itu. Tuhan Yesus gembala yang baik. Ini bukan untuk kita. Ini untuk orang yang tidak mau percaya kepada pemberitaan Injil. Supaya mereka itu menjadi percaya. Tapi ini bukan penghukuman. Kalau penghukuman itu di Wahyu pasal 7. Udah nggak ada kesempatan itu. 7 sangkakala. Ini peringatan. Saudara lihat di sini. Bagaimana? Kemana aja dia pergi? Ya. Kerajaan maut itu ikut. Kemana aja si Isis ini pergi? Ada yang mati di sini. Matinya nggak satu orang per kampung. Kuburan-kuburan itu 200 orang. Kepalanya pada putus itu. 300 orang. Per kampung. Kemana aja dia bergerak? Kuda kuning ini, hijau kuning ini, pasti ada maut di situ. Sudah dikenal. Semua kejadian di dalam dunia nggak bisa lari dari materai ini. Nggak usah baca-baca surat kabar itu. Itu prediksi, ramalan. Kitab suci nggak pernah main-main ramal. Apa yang Tuhan katakan pasti terjadi. Nah, kemudian dalam posisi meterai yang keempat, di mana kita hidup sekarang ini, dan beberapa sudah digenapi, memburu dengan pedang, dengan kelaparan, kemudian lari melewati Yunani, musim dingin datang, mati kedinginan, udah lapar, dingin lagi, udah selesai. Banyak ini yang mati, banyak. Tercatat itu di Perserikatan Bangsa-Bangsa, data-data ini lengkap sih. Dan kemudian sampai kita baru saja melewati virus ganas COVID-19. Dan kemudian di depan kita ada binatang buas yang dibunuh. Kitab Wahyu ini bisa punya dua pengertian, harfiah dan rohania. Binatang-binatang buas ini jenisnya apa? Buaya bisa ditaklukkan. Harimau, di kebun binatang banyak harimau. Gajah, banyak di kebun binatang. Singa bisa hidup dengan manusia. Binatang-binatang buas ini mencerminkan satu keadaan di mana banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Kita baca dalam Wahyu pasal 13 ayat 1 saja. Wahyu pasal 13 ayat 1. Dalam pengertian rohani, dalam pengertian harfiah, ya binatang buas ini ya banyak. Ada yang sudah kelihatan, singa segala macam beruang. Mungkin ada yang belum kelihatan, ya nggak tahu dari mana datangnya, dari dalam laut atau dari mana. Tapi pasti ada. Tapi kita lihat secara rohani. Wahyu pasal 13 ayat yang pertama kita baca. 1, 2, 3. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota dan di kepalanya tertulis nama-nama moyang. Dalam terjemahan yang lama, ini tidak disebut binatang, tapi binatang buas. Dalam bahasa Inggrisnya juga, beast, itu artinya
binatang buas. Mendahului kedatangan Tuhan, kata Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Jangan kamu dibingungkan tentang hari kedatangan Tuhan. Sehingga orang bingung. Saking bingungnya, ada orang yang memprediksi. Berkumpullah mereka di kota Bandung, kota Kemang. Jam 12 Tuhan mau datang. Jual tanah, jual kebun. Berdoalah mereka. Dalam roh berdoanya. Roh apa saya tidak tahu. Jam 12 tank tidak datang. Polisi yang datang sama ambulan, banyak yang pingsan. Tapi di dalam hal ini, mendahului kedatangan Tuhan, dalam surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, banyak orang akan murtad, durhaka. Apa pengertian binatang buas dalam bahasa Inggris itu? Satu, binatang buas. Dua, durhaka. Yang ketiga, jahanam. Yang keempat, dajjal. Silakan buka kamus bahasa Inggris Indonesia. Begitu pengertiannya. Kenapa? Karena masa-masa di mana kita hidup sekarang adalah masa-masa satu proses pemilihan. 10 anak darah harus dipecah dua. 5 ke kiri, 5 ke kanan. Yang ke kiri, aku mau ke mall dulu. Masih datang itu bos datang, masih lama dia datang. Kami mau happy dulu. Happy lah kamu. Yang 5 bilang, enggak. Kami mau di sini. Dia udah ada di balik pintu ini. Harumnya sudah ada, sudah tercium. Dia tidak lama, dia sudah di balik pintu. Pergilah 5 anak darah ini. Pintu dibuka, betul. Masuklah 5 anak darah yang bijaksana. Pintu ditutup. Baliklah 5 anak darah yang bodoh ini dengan ratapan dan tangis. Ini masa proses, bisa terjadi kapan saja. Banyak orang akan meninggalkan Tuhan karena ekonomi, karena pekerjaan, karena segala macam lah. Saudara bisa jabarkan sendiri tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, di sini saudara, binatang buas ini keluar dari dalam laut. Laut ini artinya talasa, sat, garam. Artinya apa? Dia keluar dari perhimpunan umat Tuhan. Kamulah garam dunia. Untuk menggarami dunia dengan kasih. Stefanus garam, lalu kasih. Kalau garam menjadi tawar, apa manfaatnya? Kecuali dipijak orang. Maka zaman di mana kita hidup dalam meterai yang keempat ini, hati-hatilah. Karena banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Banyak kata banyak itu banyak saudara. Banyak. Akan murtad. Nah, kalau kita melihat hal itu terjadi, hati-hati. Karena surat Paulus kepada jemaat di Tesalonika, menjelang hari kedatangan Tuhan akan ada murtad besar. Nah, banyak orang akan meninggalkan Tuhan. Nah, setelah orang meninggalkan Tuhan, baru masuk ke Wahyu pasal 6 ayat berikutnya. Kita baca meterai yang kelima. Meterai yang kelima ini adalah menutup meterai yang pertama. Dibuka dengan martir, ditutup dengan martir. Ayat 9 dan 10 kita selesaikan. Wahyu 6 ayat 9 10, 3, 2, 1. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang kelima, aku melihat di bawah mesbah jiwa-jiwa mereka yang telah dibunuh oleh karena firman Allah dan oleh karena kesaksian yang mereka miliki. Dan mereka berseru dengan suara nyaring, katanya, berapa lamakah lagi ya penguasa yang kudus dan benar, engkau tidak menghakimi dan tidak membalaskan darah kami kepada mereka yang diam di bumi.
dan kepada mereka masing-masing diberikan sehelai jubah putih, dan pada mereka dikatakan bahwa mereka harus beristirahat sedikit waktu lagi hingga genap jumlah kawan-kawan pelayan dan saudara-saudara mereka yang akan dibunuh sama seperti mereka. Artinya ada sejumlah martir yang belum digenapi. Itu terjadi setelah murtad besar terjadi, penginjilan akan ditutup. Dibuka dengan martir dalam Meterai pertama, ditutup dengan martir. Haleluya saudara. Amin. Ini penginjilan yang benar. Dibuka dengan martir Stefanus. Setelah Stefanus martir, banyak yang martir. Martir di sini, martir di sana, martir di Indonesia, martir di Cina, martir di India, martir di mana-mana tempat. Tapi akan ditutup dengan penginjilan yang terakhir, disertai dengan martir yang terakhir. Setelah itu tidak ada penginjilan lagi. Nah, disinilah fase momen pengangkatan dari. Tentang hal waktu saya tidak tahu. Itu bukan urusan kami, urusan Tuhan. Nah, jadi di sini kita harus melihat bahwa Meterai 5 ini adalah penutupan satu penginjilan yang sudah sekian lama diberitakan di dalam dunia dan sudah diberikan peringatan-peringatan kepada manusia. Meterai 2, Meterai 3, Meterai 4 juga tidak mau percaya. Maka akan ditutup dengan Meterai yang kelima. Waktunya tidak lama. Biasanya hujan awal agak lama. Tapi hujan akhir itu deras tapi tidak lama. Setelah hujan akhir itu selesai, biasanya sudah tidak ada hujan lagi. Hujan akhir, penginjilan yang terakhir kali, Meterai 5 ini disertai dengan martir. Saya tidak tahu siapa yang mau jadi martir. Kalaupun saya harus martir, Roh Kudus memberikan kekuatan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Baiklah kita berlaku seperti 3 pemuda Ibrani, Sadrak, Mesak, Abednego. Tidak menyembah patung. Kita harus menolak setiap apapun yang gak cocok dengan firman Tuhan. Tidak usah takut. Amin saudara. Amin. Kalaupun Tuhan saya yang saya sembah, Jehovah, tidak datang turun mengirimkan pertolongan kepada kami, tetap kami tidak mau menyembah patung. Haleluya. Amin. Tapi Tuhan pasti tolong kita. Dapur api bernyala-nyala. Sudah ada di dalam dapur api itu, dirubah menjadi satu suasana yang enak. Pengangkatan gereja dari sini. Kita hanya sampai di Meterai 5. Meterai 6, kita baca ayat berikutnya. Wahyu pasal 6. Kita membaca pasal yang ke-6. Bersama-sama kita memperhatikan Meterai yang ke-6 ini. Ayat yang ke-12. 3:21. Maka aku melihat ketika anak domba itu membuka meterai yang ke-6. Sesungguhnya jadilah gempa bumi yang dahsyat, dan matahari menjadi hitam bagaikan karung rambut, bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah, binatang, bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara, mengukuhkan buah-buahnya yang mentah apabila digoncang angin yang kencang. Maka menyusutlah langit dan gulungan kitab yang digulung, dan tergeserlah gunung-gunung, pulau-pulau dan tempat. Raja-raja di bumi, besar-pembesar, perwira-perwira, orang-orang kaya, orang-orang berkuasa, semua budak serta orang merdeka bersembunyi di dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Mereka berkata pada gunung-gunung, pada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami, dan sembunyikanlah kami terhadap dia,
yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Sebab sudah tiba hari besar murka mereka, dan siapakah yang dapat bertahan? Tanda tanya. Siapakah yang dapat bertahan? Jawabannya, tidak ada yang dapat bertahan. Ada gereja di sini, gereja tidak ada. Setelah martir terakhir itu sama-sama diangkat. Yang sudah mati dibangkitkan, yang masih hidup sama-sama diangkat. Kata 1 Korintus 15. Tidak, ini bukan untuk orang percaya, untuk orang yang tidak. Materai 2, materai 3, materai 4, materai 6 bukan untuk orang percaya, tapi untuk orang yang tidak mau percaya kepada Yesus Kristus. Sudah diberitakan, bukan belum diberitakan, sudah diberitakan. Jangan martir juga, tapi tidak mau percaya. Nikmatilah materai yang ke-6. Disinilah rahasianya. Kapan Tuhan datang? Nah, karena tidak mengerti, maka pakai ilmu prediksi. Ramalan. Udah banyaklah orang-orang ini. Gak ada yang tepat. Yang memang gak bisa tepat. Kapan Tuhan datang? Disinilah kita melihat. Dan Tuhan menjelaskan kepada kita melalui firman-Nya bahwa kedatangan Tuhan adalah tidak diatur oleh kalender buatan manusia. Masehi, Yahudi, Cina, Arab, Jawa. Ada banyak, setiap suku bangsa punya kalender Maya. Tidak. Tuhan tidak pernah tunduk kepada kalender manusia. Tidak pernah. Dan dia mustahil lah manusia bisa mengatur Tuhan. Tuhan, ini Oktober 2000. Tuhan datang di sini ya. Yang datang polisi sama ambulan. Bukan Tuhan yang datang, polisi sama ambulan. Kenapa? Otaknya ditangkap, yang pingsan bawa rumah sakit. Tuhan tidak pernah tunduk kepada kalender manusia. Mau Masehi, mau apa, kalender Cina, kalender Yahudi, tidak. Lalu, kapan Tuhan datang? Saudara baru baca tadi. Semua kalender manusia harus di-stop dulu. Dibuat nol. Jepang jembah matahari. Kenapa ada kalender? Karena ada peredaran matahari, bumi, dan bulan. 1 bulan berapa hari, Pak? 30. Kenapa harus 30? Ya muternya 30. 1 tahun berapa hari, Bu? 365. Kenapa harus 365? Ya karena muternya 365. Ibu bintangnya apa? Oh saya mah Pisces. Waduh, Pisces. Bapak Aries. Kalau Bapak pendeta Agustus. Nggak ada Agustus. Yang ada Aquarius. Nah, ini disetor. Dalam Wahyu pasal 6, materai 6 ini, matahari berhenti, bulan berhenti. Kenapa bintang-bintang itu jatuh? Sudah nggak muter dia, makanya pada jatuh itu. Coba barang kalau muter nggak jatuh, nah, di stop. Jadi Tuhan datang kapan? 1 Tesalonika 5 ayat 2. Kapan Tuhan datang? 1 Tesalonika 5 ayat 2. Kita baca bersama-sama. 3, 2, 1. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri. Kapan Tuhan datang? Ya pada hari Tuhan. Sederhana aja. Tiap hari baca hari Tuhan. Itulah hari kedatangan Tuhan. Hari Tuhan. Tidak ada tanggal, tidak ada bulan, tidak ada tahun, tidak ada jam. Kenapa? Di stop semua.
di Wahyu pasal 6 tadi. Di meterai 6 itu semua di stop. Kalender stop di situ. Habis di situ. No. Baru hari Tuhan datang. Haleluya. Amin. Amin. Kapan Tuhan datang? Ya pada hari Tuhan. Hari Tuhan tidak berjadwal, tidak berkalender. Ya. Tidak ada bulan. Ya. Januari, Februari, Maret, tapi tidak ada. Ya. Karena bulan sudah nggak berfungsi di sini. Tidak ada hari 365, tidak ada. Tidak ada tahun. Kenapa? Matahari sudah nggak bergerak. Stop semua. Di saat itulah hari Tuhan datang dengan tiba-tiba. Seperti di depan kita ini, jangan main-main saudara. Itu bisa terjadi sangat cepat. Kita buka ayat terakhir, Ibrani 12 ayat 26. Kita baca ayat terakhir, Ibrani 12. Ini bisa terjadi sangat cepat tanpa ada yang bisa memprediksi. Ibrani 12 ayat 26. Kita baca bersama-sama. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tapi sekarang ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan, bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena yang dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi kalau kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan kan ada kegoncangan. Satu kali lagi, artinya yang terakhir. Setelah itu tidak ada lagi. Satu kali lagi, aku akan menggoncangkan bukan hanya bumi, tetapi langit. Ada apa di langit? Ada matahari. Ada apa di langit? Ada bulan. Ada apa di langit? Ada bintang-bintang. Ada apa lagi? Sistem tata surya berhenti. Pada waktu itulah kemuliaan Tuhan datang menjemput orang-orang yang percaya. Amin saudara. Amin. Kata yang tidak dapat tergoncangkan ini maksudnya, kalau saudara berada di dalam Yesus seperti gelas yang diisi dengan air, yang dapat tergoncangkan di air itu dia keluar. Air yang bertahan di dalam gelas itu tidak tergoncangkan. Kita ini berada di dalam Yesus, kerajaan yang tidak tergoncangkan asalkan kita menghormati Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan dengan cara yang hormat, dengan rasa takut kepada Tuhan. Kewajiban-kewajiban kita jalankan menurut apa yang Tuhan perintahkan. Kita aman, mau goncang bagaimanapun. Di dalam Yesus tidak ada yang perlu ditakutkan. Haleluya saudara. Sekali Yesus, tetap Yesus. Amin. Ada keselamatan di dalam Yesus. Mari saudara, ada keselamatan di dalam Yesus. Tidak ada yang perlu ditakutkan. Mau goncang-goncang aja. Kenapa? Yang menggoncangkan itu bos kita di atas, Tuhan Yesus. Kita tidak ikut tergoncang. Kita ada di dalam posisi yang aman. Kenapa? Yesus gembala yang baik. Haleluya saudara.
Pulanglah dan terimalah damai sejahtera, anugerah berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Putra Allah yang tunggal, kekuatan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus beserta dengan kita mulai saat ini sampai kedatangan Yesus Kristus yang kedua kali ke dalam dunia ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kami puji kebesaran-Mu.